teman-teman, sekarang kita bersama-sama akan membahas tentang farmakope Indonesia. Sebenarnya apa itu farmakope? Ya, farmakope itu merupakan bentuk kompendial ya. Kompendial di sini dalam arti dia digunakan sebagai pedoman umum ya, pedoman yang berlaku di suatu institusi, di suatu negara ya, terkait dengan kualitas suatu obat ya. Nah, di Indonesia sendiri terdapat farmakope Indonesia. Yang terbaru adalah Farmakope Indonesia edisi 6 yang baru saja terbit tahun 2020 yang lalu. Sebelum Farmakope 6 sudah ada 5 edisi lainnya ya, yang terakhir ada tahun 2014 ya, atau sebelumnya lagi tahun 1995 itu Farmakope edisi 4. Oke. Farmakope Indonesia merupakan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Tujuannya pada intinya adalah untuk memastikan bahwa semua obat-obatan yang beredar di Indonesia itu memiliki pedoman kualitas yang sama ya, di mana Farmakope Indonesia ini ya memuat persyaratan kualitas dari suatu obat, dalam hal ini bahan baku obat dan juga obat-obat yang dalam bentuk sediaan jadi ya, yang memang diatur di dalam Farmakope. Contoh yang paling mudah yang saya pasti yakin teman-teman semua mengenal obatnya, paracetamol ya. Paracetamol ini di Farmakope dia ditentukan ya, bagaimana kualitas farmakope yang sebenarnya, yang sebaiknya berapa kemurniannya, kemudian bagaimana kelarutannya, lalu ada juga bagaimana kadar cemaran yang diperbolehkan, itu semuanya dipersyaratkan di Farmakope Indonesia. Kenapa harus dipersyaratkan seperti itu di Farmakope? Intinya adalah untuk menjamin bahwa semua obat-obatan yang beredar di Indonesia itu memiliki kualitas yang minimal setara. Nah, di Farmakope Indonesia sendiri ada beberapa bagian ya, mulai dari ketentuan umum, di mana ketentuan umum itu lebih memuat hal-hal utama atau hal-hal penting yang harus teman-teman ketahui dan kuasai sebelum kalian menggunakan Farmakope. Saya yakin itu pasti akan disampaikan di kelas oleh dosen pengampu kalian. Nah, di sini selain ketentuan umum ada juga bagian-bagian lainnya ya, seperti monografi khusus, monografi umum, kemudian ada juga lampiran-lampiran, tabel-tabel. Nah, sebenarnya ketika kita menggunakan Farmakope Indonesia, yang terpenting adalah kita mengetahui bagaimana cara mencari informasi di Farmakope. Untuk itu, mari kita lihat tayangan berikut ini. Ya, setelah di-download Farmakopenya, dibuka, lalu akan muncul seperti ini. Ya, dari sini teman-teman bisa lihat halaman pertama langsung muncul judul dari Farmakope Indonesianya. Kalau di bagian samping ini dia lebih bookmark, ini memang saya buat sendiri, jadi kalau memang teman-teman butuh ya bisa bikin sendiri juga ya, karena kalau bawaan dari Farmakope aslinya nggak ada bookmark ini. Kemudian biasanya halaman judul ini lebih ke memuat surat keputusan atau surat-surat dari Menteri atau Badan POM ya, terkait dengan pembentukan tim penyusun Farmakope dan juga bahkan pengesahan dari Farmakope ini sendiri ya. Ini kalau daftar isinya seperti ini. Yang jelas di bagian surat keputusan ini ya, ketika Farmakope 6 ini dinyatakan berlaku, maka Farmakope edisi sebelumnya sudah tidak berlaku kembali. Jadi kalau yang punya Farmakope 5 bisa disimpan dulu ya. Kita sekarang pakai yang Farmakope edisi 6. Kemudian masuk ke sejarah Farmakope. Jadi kalau ada yang butuh informasi tentang sejarah Farmakope, silahkan cek di sini. Lalu ada juga daftar sediaan umum. Nah, sediaan umum ini ada 21 bentuk sediaan yang dipaparkan di Farmakope Indonesia ya, mulai dari aerosol sampai vaksin. Nah, daftar di sediaan ini nantinya lebih menjelaskan pengertian bentuk sediaannya, kemudian parameter kualitasnya seperti apa secara umum, bahkan ada juga yang menjelaskan bagian-bagiannya apa ya, nanti bisa dicek satu persatu kalau mau baca, boleh. Kemudian ada daftar monografi. Nah, monografi ini lebih memuat parameter-parameter kualitas, baik kualitas bahan resmi atau kualitas sediaan resmi ya. Apa sih ini maksud bahan resmi, sediaan resmi? Ya, kalau bahan resmi itu merupakan bahan dari obat-obatan, bisa bahan baku obat maupun bahan tambahan obat ya. Di sini contohnya albendazol, kemudian alfa-tokoferol, allopurinol ya. Nah, itu merupakan contoh bahan resmi ya, bahan obat ya.
memang parameter-parameter kualitasnya dijelaskan di sini, namanya bahan resmi. Sedangkan kalau sediaan resmi itu merupakan bentuk sediaan dari suatu obat yang memang parameter kualitasnya dijelaskan di Farmakope Indonesia. Contohnya salep amphotericin. Salep amphotericin B ini merupakan contoh sediaan resmi Farmakope Indonesia ya, karena dijelaskan di situ. Atau injeksi aminofilin, tablet aminofilin. Nah, ini merupakan bentuk sediaan resmi ya. Jadi kalau dicari monografi sediaan resmi tablet aminofilin bisa, atau monografi bahan resmi tadi amphotericin B, monografi bahan resmi amoksisilin, monografi sediaan resmi kapsul amoksisilin, tablet amoksisilin, dan lain-lainnya ya. Secara umum demikian. Kemudian ada juga daftar lampiran. Nah, kalau lampiran-lampiran ini dia lebih memuat beberapa prosedur atau ketentuan yang harus dilakukan ya ketika melakukan prosedur-prosedur khusus yang dipersyaratkan di Farmakope. Misalnya ada penetapan batas mikroba, misalnya ditetapkan batas mikrobanya harus sekian. Nah, gimana sih cara melakukan uji batas mikroba? Nah, ini bisa dicek di daftar lampiran. Nah, ini penting sekali bagi teman-teman untuk melihat ini daftar lampiran ini untuk mencari lampiran apa yang teman-teman butuhkan, misalnya kayak gitu. Ya. Kemudian setelah ada daftar lampiran, biasanya ada juga daftar monografi baru, karena ini edisi baru, biasanya ada beberapa yang ditambahkan. Nah, ini merupakan monografi baru yang ditambahkan. Kemudian ada lampiran yang ditambahkan, ada juga daftar yang dihapus, ya, yang dinyatakan sudah tidak berlaku, karena mungkin dipindahkan ke bagian lain atau memang sudah tidak ada di Indonesia, maksudnya nggak masuk di sini. Contohnya kayak daun Hyoscyamus, kemudian ada daun belladonna, buah adas manis. Nah, ini biasanya sudah dipindahkan ke Farmakope Indonesia, Farmakope Herbal Indonesia ya. Kemudian ada yang dihapus ini sudah. Nah, kemudian akan dilanjutkan ke bagian ketentuan umum. Nah, kalau ketentuan umum ini lebih fokus berbicara tentang hal-hal dasar yang harus kalian pahami, ya beberapa istilah yang harus kalian pahami sebelum kalian menggunakan Farmakope. Misalnya kalau ada istilah kelarutan, sebenarnya apa yang dimaksud kelarutan di sini. Terus wadah dan penyimpanan itu maksudnya seperti apa. Nah, ini contohnya pemberian dan kelarutan ya. Ini saya yakin pasti akan dibahas di kelas ya, di materi Farmakope. Kemudian setelah ketentuan umum, akan masuk di sediaan umum. Kalau tadi ada daftar sediaan umum, ada 21 sediaan. Nah, ini paparan rincinya. Contohnya di aerosol ya, di sini dijelaskan aerosol adalah apa, kemudian ada bagian-bagiannya nih dari katup, penyemprot, lalu ada jenis aerosolnya, bahkan sampai ke penandaannya seperti apa ya, peringatannya seperti apa, begitu juga dengan bentuk-bentuk sediaan yang lainnya. Kemudian diikuti dengan monografi. Nah, monografi tadi ada yang bahan resmi, ada sediaan resmi, itu digabung jadi satu. Biasanya suatu bahan resmi, monografinya diikuti dengan sediaan resminya. Ya, contohnya tadi yang terdekat di sini apa? Akarbosa. Nah, akarbosa di sini merupakan monografi bahan resmi, sedangkan di bawahnya diikuti oleh monografi sediaan resmi. Nah, ini tablet akarbosnya ya. Ini merupakan parameter-parameter yang kualitas yang ditetapkan. Kemudian lampiran. Nah, lampiran di sini ya tadi yang saya sampaikan, dia memuat prosedur-prosedur. Ini contohnya ada uji sterilitas, kemudian ada uji daya serap, uji disolusi, dan lain-lain ya. Ini hanya prosedurnya seperti apa, alat yang digunakan bagaimana. Kemudian bagian lain, nah seringkali dalam proses pengujian kita membutuhkan reaksi, indikator, dan juga larutan lainnya. Di Farmakope juga dijelaskan ya, larutan ini itu apa, indikator itu apa. Nah, di sini sudah dijelaskan ruang lingkup, pengemasan, penyimpanan, dan lain-lainnya ya, bahkan sampai detail-detailnya di bawah sini untuk masing-masing reaksi itu sudah ada sendiri-sendiri ya. Nih, bisa teman-teman
lihat, cek sendiri ya. Kemudian ada juga tabel. Nah, ada beberapa tabel yang digunakan. Contohnya tabel tentang bobot jenis dari alkohol atau etanol ya. Ada juga nanti tabel bobot molekul, ada juga tabel tentang ini apa? Konversi suhu ya. Kesetaraan suhu dari Fahrenheit ke Celcius. Ya, ini ada bisa dicek ya. Kemudian ada tabel larutan isotonik, ya ini biasa digunakan kalau besok sudah formulasi gitu ya tentang sediaan steril, pasti pakai ini ya, pakai tabel ini. Kemudian dan lain-lain ya, itu kalau tabel. Selanjutnya ada juga indeks. Nah, indeks ini biasanya sama kayak buku-buku lainnya, dia ada di halaman paling belakang-belakang gitu ya. Dia fungsinya membantu kita untuk mencari suatu istilah itu ada di halaman berapa. Ya, ini bisa cek di sini ya. Jadi akan lebih mudah mencarinya. Jadi kalau yang daftar di awal tadi ya, misalnya daftar monografi yang di awal ini tadi dia fungsinya lebih untuk mengetahui apakah obat yang kita cari entah itu bahan resmi atau sediaan resminya itu ada monografinya atau enggak. Sedangkan kalau yang di indeks lebih untuk mencari halaman berapa sih kayak gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait bagian-bagian dari farmakope. Semoga paham ya. Terima kasih.